mayoritas cenderungnya memahami adalah makanan secara langsung. Fenomena sekarang pakai duit, fenomena sekarang pakai duit. Seandainya memang pakai duit, itu perlu dipastikan kepada orang yang menerima itu bahwa ini adalah fidyah dan ini untuk makan. Penjelasan itu yang penting. Karena kita khawatir nanti justru tidak untuk makan. Iya, beli baju. Beli baju lumayan, beli mercon. Iya, betul. Atau beli rokok. Betul. Jadi perlu untuk dipastikan. Biar kita tidak berkata-kata, hati kita memang makanan. Iya. Karena caranya luas sekali kan. Iya. Bisa kita ajak dia ke restoran suruh makan kita bayar, atau beli nasi bungkus antar ke rumah, atau dimasak oleh istri di rumah kemudian ajak dia untuk makan. Bebas. Caranya. Penting beli makan. Penting dikasih. Berapa kali? Sekali makan. Untuk satu kali. Untuk satu puasa. Satu hari puasa. Satu hari puasa untuk sekali makan. Bukan makanan satu hari itu. Bukan sehari makan. Iya. Kalau sehari makan berarti sarapan, makan siang, 3 kali itu. Ada pemahaman sekarang tuh kayak gitu tuh. Yang sarapan. Jadi maksudnya sekali makan. Sekali. Oke. Sekali makan. Nah itu dia yang banyak nggak baik ya. Bagaimana dengan orang yang hari ini kerjanya keras itu? Katakanlah si tukang, bukti bangunan, atau kontraktor. Itu gimana tuh? Berfidyah kalau mereka tuh atau gimana atau buat mereka gimana tuh? Iya. Secara hukum umum kita tidak bisa mengatakan bahwa kerja berat boleh tidak puasa, itu tidak bisa. Karena tidak ada standar kerja berat. Sekarang tukang parkir kerja berat enggak? Jam 1 siang dia atur-atur mobil maju mundur. Nah, baru mau duduk datang mobil baru mundur maju itu aja kerjanya maju mundur. Itu kerja berat nggak? Nggak ada standarnya. Sopir oplet kerja berat itu tidak. Maka mereka yang bekerja berat wajib memulai harinya dengan berpuasa. Sekarang adalah seorang tukang, dia paginya harus sahur, dia kemudian meniatkan untuk berpuasa, memulai harinya dengan berpuasa. Tapi nanti ketika di tengah-tengah bekerja dia tidak sanggup, berarti ketidaksanggupan itu membuat dia boleh untuk berbuka dan tidak berpuasa. Caranya harus dikodam. Caranya harus dikawal, bukan video. Karena dia dihukumkan sama orang yang sakit. Orang sakit biasa berarti dia ada saatnya nanti akan sehat, kemudian nanti dia bisa membayar. Jadi intinya membayar puasa itu selagi dia bisa membayar dengan qadha maka qadha. Tapi kalau sudah tidak bisa maka baru pindah kepada fidyah. Nah ini masalah ini yang terkait ini yang paling sering ditanya itu adalah al-hamil wal murdi. Wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, itu kalau kita baca penjelasan para ulama memang ada beberapa pendapat di situ. Tapi kebanyakan mengatakan adalah qadha. Selagi dia bisa qadha adalah bayar dan qadha. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan qadha wal fidyah. Iya. Qadha dan fidyah. Bayar dua. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang dia tidak berpuasa bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena kekhawatiran dia terhadap anak dan janinnya. Saya sanggup puasa katanya, cuma saya khawatir ASI saya nanti tidak ada, maka saya makan. Berarti dia sanggup kan? Ya. Cuma karena anak dia. Orang seperti itu, ada sebagian ulama itu qadha wal fidyah. Tapi kalau dia yang tidak sanggup, berarti disamakan dengan sakit. Maka hanya qadha saja. Ada pendapat yang menarik itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas juga, itu boleh hanya dengan fidyah saja. Boleh dengan fidyah saja. Dan ini akan tepat nanti untuk keadaan orang-orang tertentu. Contoh umpamanya kan dalam puasa ini dia hamil, tentu dia tidak sanggup. Hamil kan nanti akan berakhir dengan melahirkan. Melahirkan tentu menyusui. Nanti Ramadan berikutnya dia menyusui. Sekarang tidak bisa puasa karena hamil, besok nggak bisa juga karena menyusui. Jangan-jangan tahun ketiga hamil lagi. Begitulah Begitulah yang Ramadan keempat menyusui lagi. Iya.
Orang seperti itu kapan mau diharapkan mengganti? Iya. Maka pendapat Ibnu Abbas tadi untuk orang seperti itu nampaknya memang menjadi pilihannya yang tepat. Iya. Kalau alasan memang dia tidak sanggup, berarti boleh untuk fidyah. Tapi selagi dia bisa untuk membayar dengan berpuasa, maka lebih baik dia mengajukan puasa. Kalau Alhamdulillah. Boleh ada yang lain lagi? Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Ini ada satu pertanyaan via chat Ustadz dari Dozarian. Izin bertanya Ustadz, misalkan kita punya hutang puasa di tahun lalu, terus kita lupa berapa puasa yang harus kita ganti. Jadi gimana cara mengganti puasa yang lupa itu Ustadz, dan berapa puasa yang harus diganti? iya, melupakan hutang itu sebagai satu kelalaian. Baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Puasa berarti hutang kepada Allah, maka tidak pantas untuk dilupakan. Boleh ditunda, ada apa-apa, tapi jangan sampai lupa. Karena Aisyah Ummul Mukminin sendiri pernah membayar hutang puasanya di bulan Sa'ban. Sudah mau datang Ramadan berikutnya, bulan Sa'bannya barulah Aisyah membayar hutang. Tapi tidak terus-terusan, dia pernah sekali seperti itu. Nah, kalau seandainya dia lupa, sudah memang lupa dengan jumlah hutangnya, dia perlu untuk memperkirakan kira-kira berapa hutangnya itu. Umpamanya ragu dia antara 5 atau 6, 5 atau 6, ambil 6 untuk kehati-hatian. Karena kalau diambil 5 nanti jangan 6. Tapi kalau diambil 6 ternyata 5, tidak ada masalah. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang ditelah sesuatu yang baik, karena dia berpuasa itu adalah sebagai satu kebaikan. Dan hutang yang belum terbayar pada Ramadan sebelumnya, jumlahnya tidak bertambah, jumlahnya tetap sejumlah itu, karena hutang tidak boleh bertambah. Allah tidak suka riba. Kalau seandainya ditambah hutang nanti berarti ada riba di situ. Nah, maka jumlahnya tetaplah segitu dan dia harus bayar. Di antara fatwa ulama yang pernah saya baca dalam persoalan ini, seandainya dia menebus kelalaiannya dengan memberi makan fakir miskin, itu bagus. Tapi yang jelas yang menjadi kewajiban dia hanyalah mengerjakan sejumlah hari hutang. Nah, sekarang dia mau tebus kelalaian dia dengan memberi makan, itu diboleh. Kan melalaikan namanya itu. Dikasih 11 bulan waktu untuk membayar 5 hari, tidak selesai. 11 bulan itu berapa hari jumlahnya? Kan? Nah, 300. Bahkan 30 ayat. Iya. Bahkan di tahun berikutnya lupa lagi. Itu dia, artinya yang tahun ini belum terbayar. Ketika puasa di tahun ini, tambah lagi. kalau perempuan kan ada masanya nanti dia tak puasa kan, nambah lagi gitu. Nambah hutang. Akan nambah kan? Iya. Jadi hutang lama plus Hutang baru. Dan dia wajib membayar. Wajib bayar. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz via chat dari Muhammad Zainal Mutakin. Izin bertanya Ustadz, kalau bayar zakat fitrah di awal Ramadan, apakah harus membayar lagi di akhir Ramadan? Karena ada waktu wajib zakat fitrah dari akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah sebagai sebuah kewajiban bagi semua orang-orang beriman yang hidup dalam bulan Ramadan. Seandainya ada bayi yang lahir sebelum terbenam matahari besok Idul Fitri, lahir dia sore kemarin itu sebelum terbenam, berarti dia wajib dibayarkan zakat fitrah karena dia merasakan hidup di dunianya dalam bulan Ramadan. Janin apakah bayar zakat fitrah atau tidak? Jumhur mengatakan tidak, tapi ada yang mengatakan iya, mengambil sebuah nas yang datang dari Utsman bin Affan yang pernah menganjurkan seseorang untuk membayarkan zakat fitrah janin. Itu yang dipakainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Utsman tidak merupakan sebuah perintah yang wajib terlaksana. Itu hanya anjuran beliau, sehingga para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar. Jumhur mengatakan tidak, karena dia tidak merasakan hidup dalam Ramadan. Dan waktunya adalah ada waktu wajib, ada waktu boleh.
waktu wajibnya itu menjelang malam hari raya Idul Fitri sampai nanti sholat ditunaikan. Jangan dibayar setelah sholat. Kalau setelah sholat berarti itu sedekah itu sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Waktu jawaznya dibolehkan untuk mengapakan sebentar, tapi hanya 2 atau 3 hari. Untuk apa dibayar di awal? Karena tujuan zakat fitrah itu ada ugnuhum anis su'ali dzalikal yaum. Ugnuhum anis su'al dzalikal yaum. Hindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Jadi memang murni tujuan zakat fitrah adalah untuk mengayakan orang-orang miskin di hari raya. Biar semua bergembira, tidak ada yang minta-minta. Kalau minta-minta kan fenomena kemiskinan, di mana berarti dia tidak sedang bergembira. Nabi tidak ingin ada orang seperti itu. Itu fungsi zakat fitrah. Tetapi ada keadaan-keadaan yang mendukung. Kemarin tahun sebelumnya itu dibahas oleh pakar-pakar kita. Bolehkah menyegerakan zakat fitrah karena Covid? Orang sedang membutuhkan, duit tidak ada, dia mau bayar zakat fitrah, boleh tidak didahulukan pembayarannya? Nah, maka dalam kesimpulannya itu boleh untuk dibayar didahulukan, dan kalau seandainya sudah dibayar berarti tugasnya sudah selesai. Nah, tidak ada lagi kewajiban 2 kali untuk bayar zakat fitrah. Kalau dia mau memberi lagi menjelang Lebaran, itu bukan zakat fitrah, itu sedekah dia. Nah, tapi kewajiban zakat fitrahnya sudah tertunaikan ketika dia bayar. Kalau tidak ada alasan seperti itu, lebih baik kita mengikuti sunnah Nabi yang dikatakan Nabi bahwa zakat fitrah dibayar pada bagian akhir dari Ramadan agar tujuan dari zakat fitrah itu tercapai. Berarti 10 terakhir Ramadan. Iya, terakhir itu betul-betul memang 2 atau 1 hari menjelang hari raya agar mereka punya sesuatu di hari. Ya setidaknya mungkin kalau kita bisa kadang 5 hari, karena kebutuhan manusia juga banyak. Ada kebutuhan pokok, ada yang bukan pokok kan. Allah. Ustaz, mau tanya Ustaz, tambahnya ada kayak Kami persilakan Muhammad Zainul. ya, Ustaz, mau nanya, kalau nambahkan tadi ya, kalau prinsip daripada zakat uang itu seperti apa ya Tasnya? Seperti apa yang berupa uang atau berupa lauk yang selain daripada makanan pokok. Jadi misalkan kita beli ayam nih, kemudian ayam ini kita zakatkan gitu misalkan. Atau mungkin uang tadi kita titip ke orang, terus kemudian membelikan nasi beserta lauk pauknya. Nah, itu seperti apa kan? Itu apa yang kira-kira yang tadi zakat uang atau zakat? Ya, zakat uang. Makanan, bukan bayar fidyah makanan tadi kan? Ya kan? Apakah pakai nasi? Coba diulang lagi. Coba bisa diulang lagi pertanyaannya. Ya, suara. Jelas soalnya. Iya, ini kayaknya ramai nih Pak, orang di sekitar beliau ini ramai. ini jelas. Udah ada jelas. Ya, Ustaz. Jadi saya mau nanya tadi tambahan zakat tadi terkait dengan zakat uang, zakat fitrah yang berupa uang itu pandangan Ustaz seperti apa, dan kalaupun uang itu apakah kita harus menggunakan misalkan kalau kita makanan pokok beras itu apakah standarnya itu harusnya beras yang terbaik karena untuk prinsip kehati-hatian, atau misalkan batasan daripada zakat fitrah yang berupa uang itu juga bisa diklasifikasikan seperti beras yang kita zakat fitrah yang berupa beras tadi. Misalnya kita nanti ada ketika akan dibagikan misalkan dari pengurus masjid terkait zakat uang berupa uang, itu apakah hanya misalkan hanya satu harga saja, atau untuk uang ini bisa seperti harga beras yang ada di pasaran kita cantumkan semuanya di dalam pemberitahuan itu, Ustaz. Itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih.
terkait dengan zakat fitrah ya, antara uang dengan makanan pokok, dan kalau uang bagaimana. Ini memang satu perdebatan yang sudah lama di kalangan jumhur ulama dan Abu Hanifah tentang pembayaran zakat fitrah, apakah mesti dengan makanan pokok atau boleh dengan uang. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu mereka mengharuskan bahwa zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa tidak ditemukan satupun nas yang mengatakan bahwa dulu Nabi dan para sahabat membayar zakat pakai uang. Padahal uang pada masa itu sangat banyak. Beredar dinar, beredar dirham, tapi semua mereka membayar pakai zakat, pakai makanan pokoknya. Tetapi lain halnya dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam persoalan ini cukup luas, dengan memberikan analisa-analisa yang sangat tajam sebenarnya. Beliau memandang zakat fitrah bukan dari sisi makanan pokok atau uangnya, tapi dari sisi maqasid dari zakat fitrah. Maqasid zakat fitrah seperti yang kita katakan tadi, ighna'ul fuqara, mengayakan, memberikan kebutuhan kepada fakir miskin. Dan itu bisa dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan makanan pokok. Bahkan kalau diberikan dengan uang, dia bisa memenuhi semua kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lain. Ada argumentasi yang beredar di dua kubu ini antara jumhur dan Abu Hanifah. Di antara hal yang menguatkan Abu Hanifah dalam berpandangan seperti itu, bahwa kalau kita lihat pada masa dahulu, makanan pokok yang dijadikan untuk zakat fitrah itu rata-rata makanan pokok yang langsung bisa dimakan. Ada kurma, ada anggur kering, ada akid. Akid itu susu kental. Saat diberikan itu tidak bisa langsung dimakan. Sementara pada beberapa wilayah yang ada itu ada makanan pokok yang tidak bisa langsung dimakan. Perlu aksesoris yang lain. Kita umpamanya beras perlu lauknya. Tidak ada orang makan beras, makan nasi aja. Perlu lauk-lauk yang lain, dan itu hanya bisa didapatkan kalau ada uang. Ini yang membuat banyak ulama kontemporer mendukung pendapat Abu Hanifah, seperti Mustafa Zarqa yang dari Syria, Yusuf Qaradawi mendukung pendapat Abu Hanifah karena tujuannya adalah ighna'u al-fuqara. Nah, kita sekarang mungkin bisa mengatakan bahwa yang afdal itu adalah pakai makanan pokok, tetapi dengan uang sulit untuk dikatakan tidak boleh karena alasan-alasan yang kuat yang datang dari Abu Hanifah. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita bayar pakai uang? Uang ini kalau mau bayar pakai uang itu dengan senilai, seharga kewajiban zakat fitrah kita ketika kita bayar dengan makanan pokok. Umpamanya beras, apa jenis beras yang kita makan yang beredar di tengah-tengah masyarakat, kita pakai jenis umpamanya yang jenis tertinggi, pakai yang tertinggi. Kalau kita jenisnya yang sedang-sedang saja, pakai apa yang menjadi makanan pokok kita. Dan itu juga dimakan oleh orang lain. Ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, saya ini kan sudah lama sakit-sakit nih, saya tidak lagi makan beras putih, tapi beras merah. Apakah zakat fitrah saya pakai beras merah? Tidak, karena beras merah bukan menjadi kebutuhan pokok semua orang. Bukan makan pokok semua orang. Itu dia makan itu kan karena dia sakit. Lalu bagaimana caranya? Ambil yang tertinggi. Karena beras merah harganya lebih mahal daripada yang putih. Oleh karena itu tidak mesti dia menggunakan itu untuk zakatnya, tapi pindah dia kepada beras yang kualitasnya. Diambil keumuman. Diambil yang keumumannya. Kalau dia ingin memberikan yang harga tertinggi, kalau dia sanggup, itu lebih baik. Silakan. Berarti dia ingin memberikan yang terbaik dari zakatnya. Tapi yang kewajiban dia adalah sesuai dengan standar yang dia pakai. Dan seharga itulah yang akan diberikan. Ada khidmat yang sudah keluar dari Kementerian Agama. Mungkin kita bisa menjadikan itu sebagai panduan. Wallahu a'lam. Sudah.